Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Firda kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu, biar nanti pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita kemarin kan sudah belajar mengenai apa, masih ingat tidak? Mengenai apa? Benar sekali, demokrasi. Makna demokrasi tersebut sendiri masih ingat tidak apa? Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya, benar sekali, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, selain itu kita juga belajar apa lagi? Minggu kemarin itu prinsip-prinsip demokrasi juga ya. Masih ingat ya berarti? Masih ingat? Kalau begitu kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk mengawali di bab ini, pada pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan melihat video terlebih dahulu ya. Kita saksikan bersama-sama sebagai pembukaan pembelajaran pagi hari ini. Nah, setelah menyaksikan video ini, Firda dapat menyampaikan sesuatu mengenai video ini tadi. Coba disampaikan. Dengan menaati lalu lintas, kita bisa selamat sampai tujuan. Iya. Nah, tadi ini videonya mengenai apa? Mengenai Rambu-rambu lalu lintas, ya, rambu-rambu lalu lintas tadi ada apa aja? lampu merah, Apa ada saat lampu merah harus berhenti. Terus apa lagi? dilarang parkir, Dilarang parkir. Terus dilarang belok di tengah jalan. dilarang belok di tengah jalan. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dari peraturan lalu lintas. Jadi dalam berlalu lintas pun kita juga ada aturannya. Selain dari tanda-tanda tadi, kita juga memiliki syarat dalam berlalu lintas. Syaratnya apa aja atau enggak? Harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian harus memakai helm. Kemudian juga minimal berumur berapa? 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Kemudian juga harus memiliki surat izin mengemudi. Seperti itu. Nah, ini tadi contoh dari hukum, yaitu atau peraturan dalam berlalu lintas. Sehingga para pengendara jalan itu tidak seenaknya sendiri, mereka diatur dengan aturan. Agar apa? Seperti di jargon terakhir video tadi, kalau kita berlalu lintas tertib, maka kita akan selamat, seperti itu kan. Nah, itu salah satu contoh hukum atau peraturan mengenai lalu lintas. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum. Jadi Firda sudah tahu belum makna hukum itu apa? Sudah. Apa? Coba disampaikan. Aturan, Tata tertib, dan kaidah hidup. Betul sekali. Jadi makna dari hukum itu aturan, bisa juga tata tertib ataupun kaidah hidup. Kenapa kaidah hidup? Karena hukum itu. Iya. Nah, kalau hukum formil ini itu lebih ke pelaksanaan dari hukum material. Kalau hukum material tadi kan ada hukum perdata, pidana, seperti itu kan. Nah, sedangkan hukum formel ini pelaksanaan dari hukum pidana, hukum perdata. Namanya hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Seperti itu. Nah, dari penggolongan hukum ini Firda ada yang ditanyakan tidak? tidak. Kalau tidak ada, kita langsung ke ini ya. Ini ada kotak huruf. Dari kotak huruf ini ada banyak sekali ya. Kita cari untuk mengetesnya apakah Firda benar-benar sudah memahami mengenai penggolongan hukum atau belum. Dicari dalam satu kotak kata ini kata-kata yang sesuai dengan penggolongan hukum, yang sesuai dengan undang-undang. Terus yang terakhir, baris terakhir, kebiasaan. Terus yang kolom ada tidak? Kolom keberapa? Kolom ketiga. Itu apa? Traktat. Selanjutnya ada privat. Ya. Terus ada lagi? Udah habis ya. Nah, ini kan tadi sudah.
Sekarang Firda ditulis dalam bentuk kolom, nanti dicari contohnya, misalnya hukum material, contohnya apa saja, kemudian ius constitutum itu contohnya apa. Nanti kalau sudah, nanti bisa dibacakan. Ayo dicari dulu contohnya. Bisa mencari di buku paket, atau kalau di buku paket tidak ada, bisa mencari di internet. Sudah selesai ya? Coba dibacakan. Dagang, traktat, contohnya hukum yang ditetapkan dalam negara-negara. Materi kita pagi hari ini, Firda ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, berarti sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, coba apa dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita dapat mengambil pelajaran apa? Coba. Kita harus menaati hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian, nah, jadi dari pembelajaran kita pagi hari ini, kita harus menaati hukum yang ada di Indonesia terutama. Karena apa? Sesuai dengan tujuan hukum tadi, bahwa hukum itu akan menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman. Apabila hukum itu tidak ditaati, maka akan timbul konflik-konflik yang sangat besar. Apalagi negara Indonesia ini kan negara yang memiliki banyak suku, agama, budaya. Kalau tidak ada hukum, pasti Indonesia ini akan terjadi konflik. Nah, makanya hukum itu harus ditaati, baik itu hukum lalu lintas, terus hukum negara, undang-undang, ataupun hukum-hukum yang lainnya, agar tercipta keamanan dan ketertiban. Nah, gitu ya Firda ya. Nah, mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.